Schumacher, gurunya Bapak Soekarno, itu setiap bangunan yang dia desain itu bangunannya kota. Ini salah satunya, Gedung Gasnegara. Oke, lanjutkan lagi dari Gedung Gasnegara. Di depan sebelah kanan ada restoran pertama di Kota Bandung yang juga tempat makan favoritnya almarhum presiden kita yang ketiga, yang B.J. Habibie. Pakai tenda merah sebelah kanan restorannya. Namanya Maison Boucherin. Nah ini Maison Boucherin, ada di jendelanya juga nama dari bahasa Prancis itu. Tahun 1923, Maison itu artinya rumah, dan Boucherin itu nama dari keluarga yang punya restoran ini. Kalau sekarang udah diganti namanya jadi Braga Permai. Dan kalau untuk asal muasal nama jalannya sendiri, Braga jadi dari bahasa Sunda, dari kata ngabaraga atau ngumbaraga, yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan, adu gaya. Uniknya lagi, jalan Braga tidak pakai aspal ya Bapak Ibu Akang Teteh. Nggak pakai aspal, tapi ini pakai batu alam. Namanya batu andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Bapak Ibu Akang Teteh, ada yang sudah pernah main ke Candi Borobudur atau Prambanan? Kalau yang sudah pernah, nah batu-batu yang digunakan untuk mendirikan candi-candi itu sama seperti yang digunakan di Braga ini. Batu andesit juga namanya. Ini salah satu batu alam yang harganya lumayan cukup tinggi. Andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Oke, lanjut lagi. Dari Braga sekarang kita masuk ke Jalan Sunyaraja. Kalau Jalan Sunyaraja, ini tempat kelahirannya pahlawan Bandung Lautan Api, yaitu Bapak Muhammad Toha. Selain itu juga di depan, lebih tepatnya di atas, ada jembatan rel kereta api, namanya Jalan Viaduct, yang diambil dari istilah bahasa Belanda viaduct, artinya jalan di atas kanal atau sungai buatan. Yang sebelah kanannya ini ada Hotel Kedaton. Kedaton itu singkatannya Bapak Ibu dari kereta datang hanya nonton. Ini kan rel kereta apinya di atas. Kereta datang hanya nonton. Dan juga Jalan Viaduct ini terkenal karena bekas tempat syutingnya preman pensiun, tempat ngumpulnya para copet. Ya copetnya lihat ke sana juga, jangan ke saya. Kenapa saya bilang copet? Lihatnya pada ke saya. Apa kamu kasih saya mirip kayak copet? Saya mah alumni. Kan udah kerja di bandros, nggak nyopet lagi. Oke, lanjutkan lagi. Lewat Jalan Viaductnya, sebelah kiri di depan Gedung Indonesia Menggugah. Di samping dindingnya juga ada lukisan dadanya Bapak Soekarno. Nah ini, kalau Gedung Indonesia Menggugah, ini tadinya pengadilan pertama di Kota Bandung, yang juga tempat diadilinya presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, bersama kedua temannya dari Partai Nasional Indonesia. Ini jadi alasannya kenapa saya tadi bilang, saya jelaskan patungnya Bapak Soekarno di depan. Nah maksudnya di sini, karena patungnya Bapak Soekarno yang ada di Jalan Banci tadi, yang di penjara Banci tadi berkaitan dengan Gedung Indonesia Menggugah. Kaitannya, patungnya tadi duduk berjalan kaki sampai memegang buku, itu karena ketika beliau di penjara di Banci dulu, Bapak Soekarno juga di sana sampai menuliskan pledoi atau pembelaan. Makanya patungnya pegang buku. Nah, pembelaan yang ditulis beliau di sana itu dibacakan di Gedung Indonesia Menggugah sebagai pengadilan pertama di Kota Bandung. Oke, lanjut lagi dari Gedung Indonesia Menggugah sebelah kanannya ini ada Balai Kota Balkot atau yang dulu pernah disebut sebagai Kebun Raja. Balai Kota. Sebelum pandemi ini bukan cuma kantornya Wali Kota Bandung saja Bapak Ibu Akang Teteh, tapi juga ini salah satu tempat naik ke Bandros. Ini juga salah satu tempat naik ke Bandros. Yang warna kuning sama warna abu dulu ada di Balai Kota ini. Ada dulu kan tempat naik Bandros sebelum pandemi ada juga. Yang alun-alun, Balai Kota dan Gasibu tadi tempatnya Bapak Ibu naik di sana. Tapi yang sekarang kita cuma pakai dua sektor saja, alun-alun dan Gasibu. Kalau yang ini ya, karena masih pandemi COVID-19, Balai Kotanya belum dibuka lagi untuk umum. Jadi kita Bandros belum ada izin lagi buat nongkrong di Balai Kota. Oh iya, sama satu lagi, ada tempat naik tambahannya Bapak Ibu Akang Teteh, ada shelter tambahan Bandros, yaitu di Kiara Artapa, tepatnya di Kampung Korea. Nah, kita juga baru-baru ini kerjasama dengan pihak Kiara Arta. Kita sediakan satu Bandros di Kampung Korea tiap hari Sabtu dan Minggu. Karena hari biasa itu nggak ada di sana Bandros. Jadi Sabtu dan Minggu saja di Kiara Artapa. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, ngomong-ngomong penumpang saya, ada yang sudah pernah naik Bandros Balai Kota belum? Belum? Ini jadi pertama kali? Betul? Oke, nggak boleh marah ya. Wanita bujanku. Kalau Pak, yang belum pernah naik Bandros Balai Kota, nanti setelah Bandros ada lagi di sana wajib dicoba ya. Kenapa wajib? Ya karena dulu Bandros juga sebelum pandemi ini beda warna, beda-beda rutenya. Beda tempat naik, beda-beda rutenya. Yang dari alun-alun, kalau Bapak Ibu naik ke alun-alun, itu ada yang ke daerah Sentral 1 atau Cibaduyut dan ke Gedung Sate. Kalau yang dari Balai Kota ada yang ke daerah Kosambi dan Gedung Sate juga. Kalau yang dari Gedung Sate kita tadi ada yang ke daerah Siwak
sama ke alun-alun. Kalau dulu itu beda-beda rutenya. Tapi kalau sekarang ya kita mengikuti instruksi dari dinas perhubungannya, peraturannya. Kebetulan kita samakan dulu dari alun-alun ke Gedung Sate ke alun-alun Kota Bandung. Sayangnya Bapak Ibu akan teteh nanti kalau sudah normal naik lagi Bang terus ya. Semoga rutenya normal lagi. Wajib. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau buat sejarahnya, ke Balai Kota tadi, kenapa dulu disebut sebagai Kebon Raja? Ya karena gedung Polrestabes yang ada di dekat Balai Kota di Jalan Jawa, nah itu tadinya quick school atau sekolah untuk para bangsawan, atau kata orang Sunda bukan bangsawan, apa namanya? Karena nah, mereka yang dulu bersekolah di sana, yang sekarang jadi gedung Polrestabes, itu istirahatnya di Balai Kota atau main-mainnya di Balai Kota. Itu yang jadi alasannya kenapa Balai Kota dulu disebut sebagai Kebon Raja atau tempat istirahatnya para bangsawan, para menak yang bersekolah di gedung Polrestabes. Dan selain ada Balai Kota yang sebelah kiri, ini ada tempat dinasnya Bapak Pangdam 3 Siliwangi, sama seperti rumah dinasnya Bapak Ibu akan lihat. Jadi kalau kita dari Balai Kota terus lurus ya ke arah Jalan Riau, ada rumah dinas Bapak Pangdam 3 Siliwangi yang sama besarnya seperti tempat dinasnya ini. Yang dulu kalau rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi itu kediaman, salah satu kediaman dari juragan tanah terbesar Kota Bandung, namanya Bapak Andreas Dewitte. Juga lagi, selain ada tempat dinasnya Bapak Pangdam, sebelah kanan ada Taman Maluku atau Moluccan Park. Yang di sebelah sana ada patung, itu patung dari Pastor Verba. Ada mitosnya Bapak Ibu dari patung yang sebelah kanan. Mitosnya itu latihan malam, mata patungnya gerak-gerak. Itu mitosnya. Tapi saya mau bilang dari tadi ya, soalnya saya udah nyebutin beberapa mitos. Yang namanya mitos kan ya, benar atau tidaknya walau salah. Namanya juga mitos alias misteri atos-atos. Ya, mitos nah itu juga dari mitos misteri atas. Oke, kalau buat Taman Malukunya, dulu Taman Maluku sama terkenalnya seperti rumah kentangnya Bapak Ibu kan teh horor juga. Malahan kalau kata saya hantu Taman Maluku lebih horor dibandingkan hantu di rumah kentang. Bener loh, hantu Taman Maluku tadi lebih horor dibandingkan hantu di rumah kentang karena penampakannya lebih real, lebih nyata. Namanya hantu Dewa Dewi. Bapak Ibu pernah dengar hantu Dewa Dewi? Yang kayak gini, yang pagi-paginya dewa atau enggak malamnya jadi dewi. Oh, saya contohin tangan saya kayak gini baru dulu ya. Oh, yang kayak gitu. Nah itu maksudnya hantu Dewa Dewi. Soalnya kalau saya pribadi saya nggak pernah berani nyebutin nama aslinya. Punya pengalaman traumatis gitu, gue kan dikejar sama mereka. Makanya saya nggak mau lagi nyebutin nama aslinya si B itu. Makanya kalau saya sama Popik selalu bilangnya kalau nggak Dewa Dewi, ya itu yang pagi-paginya pakai levis, malamnya pakai rok ini. Kalau nggak Mario juga boleh deh. ACDC juga boleh. Asal jangan bilang nama aslinya aja. Nah itu Taman Maluku. Dan juga untuk sejarahnya Taman Maluku dulu itu digunakan sebagai tempat penyimpanan lampu sorot yang digunakan ketika pasarayaan di Korika tadi diadakan. Di sana lampu sorot disimpan. Yang sekarang jadi Taman Maluku atau Moluccan Park. Kalau sekarang kita mau masuk kawasan Jalan Riau nih Bapak Ibu akan lihat Jalan Riau yang sekitar tahun 2000-an ini terkenal karena FO-nya. Ada tahu FO? Betul sekali, factory outlet. Nanti teteh-teteh sama ibu-ibunya lihat saya aja ya. Jangan lihat kanan kiri, oke? Soalnya tak suka ada yang kita turun. Jangan ya. Lihatnya ibu-ibu sama teteh-teteh ke saya aja. Teteh jangan lihat ke kiri teh. Teteh lihat saya aja. Tetehnya lihat saya aja, lihat saya aja. Jangan ke kiri teh. Nanti kita turun lagi. Jangan ya. Nah ini kawasan Jalan Riau yang terkenal karena factory outletnya sejak tahun 2000. Ada salah satu factory outlet yang terkenal di sini, yang juga dulunya sebelum jadi factory outlet, gedung itu tadinya rumah dinas dari direktur gedung sate yang di depan sebelah kanan. Namanya Heritage Factory Outlet. Kemudiannya lumayan gede, Bapak Ibu mau nonton. Nah itu, kelihatan nggak ada tulisan Heritage di atas? Nah ini. Selain Bapak Ibu kalau nanti bisa berbelanja di sana, Bapak Ibu juga bisa cicip kulinernya. Ada juga tempat makan di Heritage Factory Outlet. Nah ini yang punya itu rumah dinas dari direkturnya gedung sate yang sekarang jadi Heritage Factory Outlet. Untuk heritage-nya sendiri itu artinya bangunan warisan ya Bapak Ibu akan tahu, tapi bukan dari budaya kita, melainkan warisan dari bangunan bekas penjajahan Belanda. Itu yang dimaksud dengan bangunan heritage. Itu juga salah satu bangunan nasi orang Belanda yang namanya Art Deco atau Artistic Decoration. Nah dan saya juga mau bilang Bapak Ibu, kita nggak lewat depan gedung sate ya, soalnya ditutup, jadi kita paksa lewat belakang nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nggak percaya, nanti silahkan terus jalan aja kita Malaysia sampai dilihat masih ditutup kok.
depan gedung satenya. Jadi kita terpaksa putar arah tadi, kita ngambil rute lain. Lagi ada apa teh gitu tuh? Itu kurang tahu teh soalnya dari pagi itu bukan demo biasa sih, emang suka ada acara di sana. Kalau minggu lalu Pokari Sweat maraton. Kalau sekarang itu saya belum periksa ke sana. Banyak kan kita lagi kerja sering, jadi belum periksa. Nah, sekarang kita ada di belakang gedung sate Bapak Ibu Kante. Sebelum saya jelaskan gedung satenya, ini kuliner satenya yang terkenal. Kuliner satenya yang terkenal berasal sebelah kanan. Namanya Sate Jando Bu Ayu. Itu kuliner sate yang sangat terkenal di daerah sini. Wajib dicoba yang dari luar kota Bandung. Harganya kalau sekarang 30.000 ya, agak mahal. Nah, yang sebelah kirinya ini gedung satenya. Gedung sate. Kenapa dinamakan gedung sate teh? Itu karena tusukan sate yang di atas. Ya, tusukan sate. Oh, tusukan sate. Yang di atas atau gedung sate itu sama seperti makanan sate ya. Makanya dari tadinya nama aslinya pakai bahasa Belanda, tapi dirubah jadi gedung sate. Ya, dulu nama aslinya gedung sate itu dari bahasa Belanda, Bapak Ibu Kang Teteh. Cuma ada alasannya dirubah. Ya karena bagi orang Sunda bahasa Belanda itu terlalu susah, terlalu ribet. Kalau orang Sunda dulu bilang bahasa Belandanya gedung sate, wah ribet ya. Makanya diganti jadi gedung sate, mengambil dari istilah tusukan sate ada di atas atapnya tadi. Yang jadi satenya bunga lotus, yang menurut orang Tionghoa simbol dari perdamaian. Kalau untuk bunganya ada 6. Angka 6 itu bukan sekedar angka, tapi melambangkan modal awal dari pembuatan gedung satenya sendiri sebesar 6 juta gulden. Atau kalau dirupiahkan dulu bisa sampai ratusan miliar. Kalau sekarang mungkin sudah triliunan. Karena rupiah zaman dulu sama sekarang sudah pasti beda jauh. Dan untuk yang jadi tusukan satenya itu penangkal petir. Nama aslinya gedung sate yang dari bahasa Belanda. Lumayan ribet Bapak Ibu akan tetap. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu ya. Saya beritahukan nama aslinya gedung sate dan saya ajarin nama aslinya gedung sate ya. Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Nama aslinya gedung sate. Kabar nomor ke driver. Gimana? Pelan-pelan ya. Tapi bacanya harus pakai kol-kolah. Oke? Siap. 1, 2, 3. Kabar nomor ke driver. Sekali lagi. Kabar nomor ke driver. Satu win. Kabar nomor ke driver. Aduh, beraga. Ini agak ribet, makanya diganti jadi gedung sate. Orang Sunda zaman dulu makanya tadi saya bilang orang sifat yang mau susah gak mau ribet, bukan yang menyekat karena badan kurangi kata diganti jadi gedung sate karena nggak mau susah. Artinya kabar nomor driver itu kantor pusat pemerintahan di masih lihat dulu. Jadilah gedung sate sampai sekarang ya. Oke, ternyata sudah mau sampai Bapak Ibu akan katanya tinggal belok kiri dulu sudah. Kalau gitu gimana pengalaman naik manusia yang keberapa kali ini? Pertama kali? Ada yang 2, ada yang 3 ya. Yang 2, yang pertama